Kita sudah ada rambu-rambunya sih Mbak Kristi, nembusnya sadis ya. Datanglah ke saya 24 jam pasti sembuh gitu ya. Sekarang udah banyak yang kebablasan juga karena memang betul ternyata pada saat seseorang dokter gigi melakukan pelanggaran itu maka yang dipanggillah oleh Oke, nah ini yang paling serem nih kalau ditanyain gitu ya, karena ini sekarang udah banyak yang kebablasan juga karena memang betul ternyata sosial media nih kan nembusnya sadis ya, betul-betul ya. Jadi kalau kita lihat dari saya sering pakai dari Hootsuite report ya, bahwa ternyata di Indonesia itu ada sekitar 125,6% orang menggunakan mobile phone ya, dan ternyata sebanyak 61,8% itu mereka itu sebagai aktif yang social media aktif gitu ya. Nah itu, dan di situ ternyata memang banyak positifnya juga gitu, bahwa sosial media ini bisa menjadi ajang untuk promosi ya. Tapi ternyata juga kadang-kadang kalau kita nggak wise menggunakannya menjadi kurang baik gitu ya. Nah di sini sebenarnya kita sudah ada rambu-rambunya sih Mbak Kristi, bahwa di dalam kode etik kedokteran gigi di pasal 3 ayat 1 itu sudah menjelaskan bahwa seorang dokter gigi di Indonesia ini dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri gitu ya. Datanglah ke saya 24 jam pasti sembuh gitu ya. Soalnya tuh ada tuh kejadian kayak gitu. Saya juga heran tuh ya, masih ada gitu. Kemudian dilarang mengiklankan alat-alat dan bahan-bahan apapun. Kemudian juga dilarang memberikan janji-janji yang baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa pasti Anda dijamin sembuh gitu kali ya. Nah, itu memang sudah tercatat sehingga di kode etik itu sudah tertulis, dan pada saat seseorang dokter gigi melakukan pelanggaran itu maka yang dipanggillah oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Gigi gitu ya. Nah cuman sayangnya untuk sosial media belum ada tuh di dalam kode etik. Jadi kalau misalnya orang menggunakan masih belum bisa dinyatakan pelanggaran gitu ya kelihatannya. Dan juga kan ada di Permenkes 1787 tahun 2010 di pasal 5 sampai 10 itu juga jelas tertulis bagaimana seorang dokter ataupun dokter gigi atau tenaga kesehatan tidak diperbolehkan untuk melakukan promosi dirinya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya pikir catatan saya adalah mari kita buka hati nurani kita dan juga etika serta moral kita yang akan berbicara apakah kita layak untuk mengiklankan diri kita sendiri. Kalau itu klinik sih nggak apa-apa kali ya, rumah sakit gitu kan memang sudah ada. Tapi untuk yang satu ini, yuk percaya diri saat kita memberikan yang terbaik untuk pasien kita. Insya Allah ini akan menjadi mouth to mouth recommendation and informal public relation. Para pasien itu menyatakan kepada orang lain bahwa datang lagi aja deh ke dokter gigi itu gitu.